beranjak dari sofa, pindah ke dalam kamar karena kaki serta kepalaku mulai terasa sakit. Mengambil minyak kayu putih yang tergeletak di bawah bantal, menuangkannya di telapak tangan, kemudian membalurkannya di betis serta paha yang terasa ngilu. "Sini, Dek, biar Mas yang pijat kakinya." Gus Azmi mengambil minyak kayu putih dari tanganku, meletakkan kedua kaki ini di pangkuannya, kemudian mulai memijat-mijatnya. "Maaf ya, Mas, jadi merepotkan," berujar pelan sembari menatap wajah teduh suami. "Merepotkan apanya, Dek? Ini sudah menjadi tugas Mas. Kamu sedang mengandung anaknya Mas. Jadi kalau kamu merasa pegal, capek, tinggal bilang sama Mas, dan Mas akan siap siaga memijat bagian tubuh adik yang sakit." Seulas senyum ikhlas tergambar di bibir tipisnya. "Punggung adik juga sakit loh, Mas," candaku. "Ya sudah, sekarang berbaring dan lepas bajunya." Kedua alisku bertaut mendengar perintah Gus Azmi. Kenapa mesti buka baju? Memangnya dia mau pijat punggung atau pijat yang lain? Loh, kenapa lihatinnya seperti itu? Memangnya ada yang salah dengan ucapan Mas? Mas Azmi ini mau pijat atau mau... Sayangnya Mas ini pikirannya selalu ngeres deh. Mencubit mesra pipi gembulku. "Kamu itu pakai daster panjang begini, kalau nggak dibuka nanti cara ngolesin minyak kayu putihnya bagaimana?" Aku tersenyum malu. Tanpa dikomando lagi, segera aku lepas daster yang melekat di tubuh, berbaring miring membelakangi Gus Azmi dengan perut diganjal bantal. "Rasanya nikmat banget ya, Mas, kalau lagi hamil begini. Kepala sering pusing, hampir setiap hari ngerasa pusing malah. Betis dan paha ngilu, pinggang sakit. Wis, pokoknya nikmat tiada tara. Diceritakan juga jenengan gak bakal paham, sebab belum pernah ngalamin." Keluhku panjang lebar. "Semua perjuangan dan rasa sakit adik nanti dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, sayang," jawab suami sambil mengoleskan minyak kayu putih di punggung. "Amin." Lembut tangan lelaki itu bagai mengandung sihir, sehingga tanpa sadar aku sudah terlelap, dan ketika terbangun tangan kekar suami sudah melingkar di pinggang. Pelan-pelan ku singkirkan tangan Gus Azmi, mengambil daster yang tergeletak di atas kursi, lalu mengenakannya kembali. Aku penasaran, apakah Raihan sudah pulang ke rumah atau masih bersama Mas Ibnu malam ini? Kosong. Kamar Raihan masih terlihat rapi. Perasaan gelisah kembali berkecambuk di dalam hati. Begitu mengkhawatirkan keadaan putraku, sebab aku paham betul perasaan Mas Ibnu terhadap Raihan. Dia itu tidak menyayangi anaknya. Dulu saja ketika Raihan sakit dan tidak bisa berjalan, dia tega menyakiti Raihan dan membuat dia jatuh dari kursi roda. Kenangan pahit itulah yang membuat aku gelisah, juga tidak bisa tenang jika anakku bersama dengan laki-laki itu. Tolong lindungi anakku, ya Allah. Jangan biarkan lelaki yang menyandang gelar sebagai ayahnya itu menyakiti dia. Tanpa terasa, 2 bulir air bening lolos begitu saja dari sudut netraku. Aku melunggu pelan di bibir ranjang, mengusap kasur tempat di mana Raihan selalu berbaring, melepas penat setelah seharian belajar, sambil menyusut air mata dengan punggung tangan. "Dek sayang, kenapa kamu berada di kamar Mas Raihan?" tanya Gus Azmi pelan, seraya menghampiriku, kemudian ikut duduk di tepi ranjang. "Kangen sama Raihan, Mas. Aku takut Mas Ibnu tidak mengembalikan dia." Aku menyahut seraya menyeka jejak air mata di pipi. "Jangan menangis terus seperti ini, sayang. Kasihan dedek dalam perut. Nanti si kembar ikut sedih loh. Kamu tidak usah khawatir secara berlebihan begitu. Raihan itu kan pergi sama papanya, bukan sama orang lain." "Tentu saja aku khawatir, Mas. Raihan itu anakku. Kalau jenengan sih wajar kalau tidak khawatir. Soalnya kan dia bukan anaknya jenengan." "Ya jelas Mas gak khawatir, sayang. Lawang dia pergi sama ayah kandungnya." "Oh begitu. Jadi sebenarnya jenengan seneng kalau Raihan pergi dari rumah ini, biar gak ada yang merepotkan jenengan lagi gitu. Mentang-mentang sebentar lagi ada si kembar anak kandung jenengan, sekarang jenengan mau melepas Raihan? Atau
Jangan-jangan malah justru jenengan yang menyuruh Mas Ibnu membawa Raihan pergi. Ternyata selama ini sayangnya jenengan terhadap Raihan itu tidak tulus, ya Mas. Astagfirullahalazim, Dek. Gus Asmi menggeleng pelan. Aku lihat kedua sudut mata pria berusia 38 tahun itu sudah menganak sungai. Rasa bersalah kini menghakimi hati karena sudah membuat suami yang teramat aku hormati sampai menitikkan air mata. Demi Allah, Dek, Mas sangat menyayangi Raihan. Mas sudah menganggap dia sebagai putra Mas sendiri. Walaupun sekarang di rahim adik telah tumbuh benih cinta Mas, tapi kasih sayang Mas terhadap Raihan tidak akan pernah terkikis sedikit pun. Tolong percaya sama Mas, Dek. Dia beranjak dari duduknya, lalu keluar dari kamar Raihan meninggalkan aku sendirian. Tidak lama setelahnya, terdengar suara deru mesin kendaraan di pekarangan rumah. Buru-buru aku mengambil hijab serta mengenakannya. Berjalan tergopoh, ingin tahu hendak bagaimana suamiku pergi. Apa dia juga akan meninggalkanku? Bosan dengan tingkahku yang kekanakan dan sudah menyakiti hatinya. Mas mau kemana? Tanyaku panik ketika melihat Gus Asmi sudah membuka pintu pagar rumah. Dia diam tidak menyahut. Sepertinya dia begitu marah kepadaku karena aku tidak pernah melihat riak wajahnya yang memerah seperti itu. Mas, berjalan setengah berlari menghampiri, sampai lupa kalau di dalam perut ini ada dua malaikat kecil yang masih bertumpu hidup kepadaku. Jenengan mau kemana? Tanyaku lagi sambil mencekal lengan suami. Ya Allah sayang, kenapa kamu keluar? Ini sudah malam loh. Mata teduh si pemilik rahang tegas tidak lepas dari wajahku. Aku lihat ada sorot kecewa juga marah di dalam netranya yang berusaha dia sembunyikan dariku. Jangan pergi, jangan tinggalkan adik Mas. Adik minta maaf. Sayang, dengerin Mas. Mas mau nyari Raihan dulu. Mas mau buktiin ke adik kalau Mas juga sangat menyayangi Raihan, putra kita. Dia membingkai wajahku dengan kedua telapak tangan. Adik ikut, Gus Asmi, berat. Kamu itu sedang mengandung, Dek. Gak mungkin Mas bawa kamu muter-muter cari Raihan. Sementara kita saja belum tahu kemana Mas Ibnu membawa putra kita pergi. Pokoknya adik ikut. Menggait tangan Gus Asmi dengan erat. Pria berjaket hitam itu menyentak napas. Sepertinya dia sudah mulai terbakar emosi menghadapi kelakuanku. Dek, kalau kamu ikut bisa bahaya buat calon anak kita. Apa kamu juga tidak pernah memikirkan keselamatan calon anak-anak kita, Dek? Terdengar ada emosi yang tertahan dari ucapan suami. Kendati pun dia seorang ulama, seorang kiai, dia tetap memiliki batas kesabaran. Dan mungkin sekarang ini kesabarannya mulai habis karena sikapku yang terlalu berlebihan. Ya sudah, kalau begitu besok saja kita cari Raihannya. Tapi demi Allah, Dek, Mas itu sangat menyayangi dia. Kembali dia menutup pintu pagar, menguncinya lalu berjalan masuk tanpa menggandengku seperti biasanya. Aku terus saja menatap punggung Gus Asmi sambil menelan saliva yang terasa pahit serta mengganjal di kerongkongan. Baru kali ini aku melihat dia sedingin ini kepadaku. Bahkan ketika di tempat peraduan, dia lebih memilih tidur memeluk guling, memunggungiku. Mengubah posisi tidur, mencari posisi ternyaman tanpa dipeluk oleh suami. Sebab selama hamil tiada malam tanpa tidur dalam dekapan Gus Asmi. Karena itulah posisi ternyaman yang aku rasakan. Sekali lagi mengubah posisi, menghadap tembok, memunggungi suami. Nihil, tetap tidak bisa memejamkan mata. Ditambah lagi rasa nyeri di perut bagian bawah, seperti sedang diremas-remas entah mengapa. Menoleh ke arah Gus Asmi yang sepertinya sudah terlelap, ingin memberitahu dia, tetapi takut dia bertambah marah. Aku lebih memilih menahan rasa sakit ini sendiri, sambil meremas pinggiran ranjang. Tidak lama setelahnya, Gus Asmi memutar badannya perlahan, menggeser tubuhnya, lalu menepuk-nepuk lengan sebagai isyarat supaya aku meletakkan kepala di lengan kekarnya, seperti malam-malam biasanya. Ragu-ragu aku merapatkan badan, menjadikan lengan suami sebagai bantal, dan melingkarkan tangan di pinggangnya. Mas tahu, adik pasti tidak bisa bobok kan?
Dia mendaratkan bibir di dahi, pipi kanan dan kiriku, juga kedua bola mata aku. Mas minta maaf karena tadi sempat mangkel dan marah sama adik. Mas terbawa emosi. Sekali lagi Mas minta maaf. Sekali lagi dia mengecup pipi serta mataku dan mempererat pelukannya. Adik yang seharusnya minta maaf. Adik yang salah. Adik sudah berkata kasar sama Mas. Apa Mas mau memaafkan adik? Tentu saja sayang. Gus Asmi membelai lembut rambutku dan mencium puncak kepalaku, membiarkan diri ini terlelap di dalam dekapannya. Bersambung.